Limau itu, Nagari Limau Kaum itu kan tempatnya Bu Ulfi itu, Pak. Jadi saya juga kurang paham di situ, Pak. Cuman kemarin itu bilang ada apa namanya kelompok kelompok peternakan gitu, Pak. Oke, kelompok peternakan. Nggak salah Kelompok ada ternak kelompok gitu. petani ada juga ya. Petani juga ada kelompok tani. Jadi saya dengar cerita nih Pak, itu bekas banjir ya Pak. Ini bekas apa namanya letusan Gunung Merapi itu lahar lahar dingin. Kalau yang Galodo itu apa itu Pak? Kemarin kan Galodo itu kan banjir lahar dingin tuh, Pak. Lahan bekas banjir lahar dingin. Itu disebut Galodo ya. Iya. Kan kemarin Galodo tuh sebenarnya banjir, Pak. Cuman kalau yang lebih spesifiknya yang di situ di tempat yang di Limokong itu kan apa namanya kemarin habis banjir lahar dingin. Oh, ada lumpur, ada batu di tanah datar ya. Iya. Sebelumnya Bapak tahu tidak di wilayah yang terkena Galodo ini komunitasnya apa Pak di situ? Misalnya ada perkebunan apa gitu Pak? Biasanya kan di kaki gunung itu kan ada perkebunan sayur gitu, Pak. Kemudian Oke. apa namanya cabai, bawang gitu. Bawang. Rata-rata yang di kaki pegunungan eh, apa namanya perkebunan seperti itu, Pak. Mm-mm. Cuman kemarin kan ada yang tema diflorkan sama Bu Ulfia ini kan agroinovasi pertanian, peternakan cerdas. Mm-mm. Itu kan berarti yang disasar adalah kelompok tani sama kelompok ternak yang ada di situ, Pak. Iya, oke. Kemudian Pak, yang rencana jadi ketua di Universitas Islam Sumatera Barat nanti siapa Pak? Mungkin Pak Ilham ya? Kemarin usulannya seperti itu, Pak. Oke. Kalau dari data di Sinta ini, penelitian Bapak ada tidak yang bisa kita terapkan? Penelitian tentang kelompok tani sama kelompok ternak gitu, Pak. Tidak mesti Pak. Kalau ini kan penerapan teknologi ke pertanian atau ke peternakan juga boleh Pak. Dulu ada udah lama sih Pak tentang sistem pakar penyakit ternak ada, Pak. Oh, Ternak di sapi. tahun berapa itu Pak? Kalau ingat, Iya, Pak. di tahun berapa? dua Masih ingat tidak ribu Pak? delapan belas gitu, Pak. Kita coba pastikan dia ada di schoolernya Pak. Oke, selamat sore Ibu Feby. Bawah, Pak. Selamat sore, Ini Pak, Pak. Maaf, iya, maaf terlambat, Pak. ya, nggak apa-apa Bu. Ini Berarti di Pak bawahnya Ilham, lagi, Pak. Sistem informasi pemetaan daerah penyakit itu, Pak, di bawahnya, Pak. Penyakit rabies, kemudian ada di bawahnya lagi.
Tapi lokasi ini bisa. kandang peternakan sapi itu, Pak. Nah, ini juga bisa ini nanti kita ceritakan. Ini ya, 2017, Pak. Iya, 2017 2018 itu pemetaan Ya, ya. apa namanya kandang sapi sama penyakit rabies itu. Bisa ini, Pak, kita nanti ceritakan. Berarti Bapak sudah ada penelitian yang mendukung. Berikutnya adalah haki, Pak. Di haki di sini, sistem pakar mendiagnosa penyakit ikan dan penyakit burung. Bisa sih, Pak, dua-duanya kita pakai. Ada yang terbaru tidak, Pak? Yang terbaru itu saya ngikut sama orang Kesmas, Pak, kesehatan masyarakat tentang penyakit apa itu apa namanya filaris gitu, Pak, penyakit manusia tuh. Oh, kurang cocok. Dia harus ke penyakit ternak atau penyakit tanaman, Pak. Tapi nggak apa-apa. Ini sudah bisa, Pak. Penyakit ikan nila dan penyakit burung puyuh. Ini kan ke peternakan atau perikanan juga jatuhnya. Bisa. Kalau haki dari kami ada nanti untuk sensor, sensor lingkungan, sensor air, sistem monitoring juga ada. Kalau untuk penelitian kami ada semua. Berarti Kayaknya sih mendukung sudah gitu, Pak ya. sudah mendukung, Pak. Nah, sekarang kita kemarin kan ada beberapa alternatif untuk topik, Pak. Ya, Alternatif. Bu Febi ini prodinya dari Ya, mana, Bu? Pak. Apanya, Pak? Prodinya, Bu? Prodinya sama-sama Pak Ilham, Pak. Sistem informasi, Pak. Oke. Kalau saya dari akuntansi, Bu, Iya, Pak. sebenarnya ini idenya dari Ibu Yulvia Nora. Cuman Iya. Bu Yulvia kan belum bisa jadi ketua, Bu, karena belum doktor persyaratannya. Iya. Jadi beliau minta saya yang diikutkan jadi ketua. Jadi kolaborasi bersama. Iya, Pak. Kalau pengalaman hibah, saya pernah prototipe, Bu, di Iya, Pak. 2024 kemarin Iya. tentang sistem informasi akuntansi tapi untuk lingkungan. Ini kalau untuk sensor-sensor lumayan, Bu, untuk bisa saya pahami. Masih dasar. Iya, Nah, Pak. itu nanti bisa jadi dasar juga Bu, kita masukin di proposal ini, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu, kalau dari saya. Mungkin dari Feby ada tambahan, Bu. Kalau saya cuman dulu pernah ikut hibah cuman sekali Pak waktu di kampus sebelumnya, tapi itu nggak salah untuk pariwisata waktu itu Pak. Mhm. Itu tuh nggak salah pariwisata yang di Panorama nggak salah. Oh, nggak apa-apa, Bu. Yang penting ada pengalaman, itu kan nanti bisa jadi nilai tambah juga, Bu, untuk Iya Pak, penilaian seleksinya. iya Pak. Nah, sekarang di Bimanya Pak Ilham ya, Iya, Pak. apakah sudah eligible statusnya, Pak? Kemarin dibuka eligible, Pak, bisa didaftarkan judulnya. Cuman kemarin kan dari Bu Yulvia itu kan 5 judul itu. Saya bingung mau yang didaftarkan judul yang mana gitu. Nah, ya, kita coba kita tentukan hari ini, Pak. Bentar ya, saya buka dulu filenya. Kemarin sudah saya apa buka bisa didaftarkan di Bimanya. Oke, bentar ya, Bapak Ibu. Saya buka dulu.
Kalau dari tempat Pak Ilham dan Bu Feby untuk ke lokasi Nagari Limokaum itu seberapa jaraknya ya? 90-an kilo mungkin Pak. Oh, ya, berarti masih di bawah 200 itu harusnya masih bisa. Kalau dalam perjalanan berapa jam itu, Pak? Ya dua dua jam Pak. 2 jam. Berarti dari kami yang agak jauh ya. Tapi Ya nggak apa-apa, dari masih tetap. Bapak mungkin agak jauh Pak. Saya kebetulan belum pernah ke Sumbar, Pak. Jadi kurang tahu gimana. Kesempatan sekarang Pak. Hmm, oke, ini judulnya. Ini saya buka Bimanya dulu Pak. Boleh, boleh, silakan. Nah, ini kan berhubung provinsinya Pak Ilham dan Bu Feby ya. Kira-kira dari 5 pilihan ini, mana yang paling mendukung untuk kondisi di provinsi Bapak Ibu? Kemarin yang saya betulkan itu Pak antara 1 dan 5. Tetapi nggak menunggu apa namanya yang tahu lebih medannya kan Bu Yulvia Pak. Mm-mm. Nomor 1, agroinovasi pasca bencana. Nomor 5, integrasi IoT pemulihan lahan pasca bencana. Kalau yang nomor 5 itu ada kata kemandirian pangan. Itu topik yang lagi dicecar sekarang ini. Makan bergizi gratis, itu juga saya lihat proposal penelitian teman-teman yang lolos kan di pengumuman waktu itu. Banyak bahas tentang pangan dan makan bergizi gratis. Atau di nomor 1 juga bisa kita tambahin menuju kemandirian pangan ya. Menuju kemandirian pangan gitu. Iya, jadi gini, judulnya ini tambahin menuju kemandirian pangan. Nah ini Bapak Ibu, agroinovasi pasca bencana berbasis IoT untuk pertanian dan peternakan cerdas menuju kemandirian pangan di Nagari Limau Total ada 16 kata. Biasanya proposal maksimal 20 kata itu untuk judul. Jadi ini fix saya daftarkan ini Pak ya. Ya, ini udah saya ketikkan di grup WA kita, Pak. Silakan coba ditampilkan. Saya zoom dari laptop dulu Pak. Ini masih dari HP soalnya. Ya, silakan, Pak. Bu Feby, bagaimana, Bu? Kira-kira ada Kalau masukan? kalau kalau menurut saya nggak apa-apa Pak, karena rata-rata kan kalau yang di Limo Kaum ini kan kemarin tuh karena pasca ya Pak ya, karena ada galodo gitu. Karena di sana tuh kan untuk pemulihan pertanian lagi sama peternakan yang kena pasca bencana kemarin Pak. Nah, di Mm-mm. sana kan rata-rata kan masyarakatnya baru mulai lagi untuk membangun normal seperti sedia kala lagi di daerah sana tuh Pak, di Limo Kaum Pak. Iya, iya. Boleh. Ya, semoga nanti dengan teknologi kita ya, bisa untuk Iya Pak, diterapkan di sana. iya Pak. Ini saya dapat info, Gubernur Sumatera Barat hari ini ke Dumai di Riau. Dan Pak. hari Rabu nanti saya ada jumpa dengan beliau. Iya. Kalau sempat nanti kami coba singgung juga tentang ini kan. Semoga bisa dapat Iya, Pak. dukungan dari beliau. Iya, Pak. Amin, amin.
Jadi semalam tuh saya mohon maaf Bapak Ibu, ada kegiatan. Aslinya Iya, tuh Pak. jam 6.30 di kantor Gubernur Riau. Iya, Pak. Cuman gubernurnya ada kegiatan pula di jam segitu. Jadinya bergeser ke jam 8.30. Makanya segan pula saya batalin janji semalam, Bu. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Jadi kalau untuk berdasarkan cerita-cerita tadi ya, ada prototipe, saya ada dua prototipe yang tahun lalu lolos, itu mungkin bisa kita coba terapkan. Siapa dulu? Kata Ibu Nora, Bapak ikut jadi mahasiswa universitas terbuka lagi ya, Pak? Oh, saya kuliah lagi, Bu. Kuliah lagi, Pak. Ambil apa tuh, Iya, Pak? sistem informasi. Oh, berarti FST ya, Pak? Eskom, Bu. Oh, iya. Lebih fleksibel kalau di universitas terbuka, Bu. Kita juga sambilan kerja di sini. Iya, Pak. Nah, ini prototipe saya tahun lalu. Ini bisa nanti diterapkan sensor-sensornya. Kemudian ada satu lagi, ini yang pertama tadi, Smart Eco Ledger. Ini prototipe yang kedua, Smart Greenhouse. Jadi kedua-duanya rasanya sih cocok kalau mau diterapkan nanti di di Limo Kaum. Dan ini kedua-duanya ada hakinya, jadi sangat mendukung. Haki di sini. Nah, nih ada haki untuk sistem peternakan kambing berbasis IoT, sistem monitoring tanaman sawit, sistem digital material flow cost, terus untuk air juga ada, visualisasi udara, sama ini monitoring pertumbuhan tanaman. Mudah-mudahan ya Bu, Iya, Pak. mendukung semua yang ini. Berarti untuk haki dari pelaksana dan pendamping sudah ada, judul juga sudah kita tetapkan. Anggota kita satu lagi siapa Bu? Yang dari Bapak universitas, Firdaus, Pak. bidang ilmunya apa ini Pak Bu? Oh, sama juga, Pak. Dia sebaiknya berbeda Bu, multidisiplin. Jadi Pak Ilham sudah, Bu Febi sudah sama-sama sistem informasi. Anggota satu lagi sebaiknya yang berbeda Bu. Recording in progress.
Nanti kita lihat dulu eligibilitas dari masing-masing kita ya. Masih 1 tahun Pak ya. Iya, 1 tahun. Itu fokus berbasis EIRN. Pangan. Pangan. Ya. Oke, rumpun ilmu level 1 silakan Pak, sesuai bidang ilmu Bapak. Teknik mungkin ya Pak. Elektroinformatika. Tugas pelaksana membuat rancangan proposal. Silakan ditambah anggotanya Pak. Berapa Indian Pak? Bu Febi? 10 21 02 8803 Pak. Oh, kena di skor Sintanya ini Bu. Dia minimal 50 skornya. Naikkan Mbak Niko maaf nih. Coba Bu Feby naikkan skor Sintanya dulu karena di penelitian di Scholarnya kan kemarin banyak tuh penelitiannya sudah disinkronkan sama dengan Sintanya. Pasti naik dia nanti itu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba tes juga nih NIDN-nya Pak Firdaus. Kita sekalian cek sama-sama semuanya. Pak Firdaus boleh dibantu NIDN-nya Pak? 1026 10 berapa? 1026 Pak, 26059102. Sinkron dulu Pak. Sebentar Pak. Oke. Coba di close dulu Pak formnya. Bisa turun ke bawah Pak. Lagi. Ya ini, identitas pendamping.
Coba ditambah NIDN-nya saya dulu. Kita cek Ketua juga. pendamping, Pak. Iya, 10, 09, 09, 08, 08, 95, 95, 01. 01. Ini Pak ya. Eh, coba di scroll, Pak. Oke, boleh Peran diisi, Pak. Peran ketua, ketua pendamping. ya, tugas Peran tugas menerapkan teknologi kepada tim pelaksana dan mitra. Bidang ilmu ekonomi, level 2-nya ekonomi, level 3-nya ekonomi akuntansi, paling bawah. Simpan. simpan, Pak. Ya. Oke, kita coba Bu Yulvia ya. Anggota pendamping. Ya, 10, 09, 06, 86, 01, Pak. Bu Yulvia hari ini ulang tahun, Bu. Selamat ulang tahun, Selamat Bu. ulang tahun, Bu. Awak Ulang aja tahun Ibu lupa. Nora. Awak aja lupa. NIDN-nya, Bu. Iya lupa lah, Pak. Bapak barusan bilang, baru ingat. Oh, Tugasnya, Bu. Membantu ini aja ya Pak ya, membantu ketua pendamping dalam menerapkan, nah gitu aja Pak. Membantu Membantu ketua ketua pendamping dalam menerapkan teknologi dan inovasi ke apa Pak, ke pelaksana dan mitra sasaran. Rumpun ilmu. Itu Pak, teknik ya, teknik informatika. Ada nggak teknik informatika di bawah? elektro dulu. Elektro dan Elektro, informatika. elektro, baru teknik informatika Pak. Teknik ya itu. Hmm. Yang satu, yang satu lagi ditangguhkan dulu Pak Niko. Ya, kita tangguhkan dulu. Berarti kan di sini Oke. kita Bu Feby sama Pak Firdaus ini yang skor Pak Fir, sintanya Pak, harus eh, kalau yang ini Pak Niko, kalau anggota 3, yang penting syaratnya ada ID Sinta aja. Cuman Bu Feby ini yang bisa dinaikkan. Nanti saya coba masuk ke Sintanya nih. Ini saya udah dapat. Nanti saya coba sinkron sama. Karena Garudanya belum disinkron Pak. Yang kayak Bapak ajarin kemarin lah Pak. Yang Garuda. ya. Ya. Next Pak. Kalau next sepertinya belum bisa ini karena harus diisi dulu. Nah, itu template-nya boleh diunduh dulu, Pak. Pak Ilham. Mungkin Pak Ilham.
minta izin mungkin boleh Pak Ilham untuk password dan akun Bimanya ini. Jadi bisa mungkin Pak Niko ngansur-ngansur ngisi juga apa teknologi inovasi yang ada di Pak Niko. Kan masuknya dari akun Bapak. Jadi kalau Pak Niko ada waktu, jadi Pak Niko bisa ngisi. Kalau Bapak ada waktu, jadi Bapak juga ada ngisi. Jadi kita saling bantu aja Pak ngisi. Karena isian dari Bima ini memang sangat banyak sampai 2.000 kata, ada yang 1.500 kata. Kalau next-nextnya gitu Pak. Oke, Bu. Nanti Bapak japri aja sama Pak Niko. Jadi Bapak kalau ada apa-apa mungkin boleh japri atau di grup bilang ke Pak Niko. Pak Niko tuh orangnya sangat garcep untuk membalas WA. Eh, template suratnya ini di-share, Pak. Ya, gimana Pak? Template suratnya ini di-share ke grup. Apanya Pak? Maaf Pak, putus-putus suaranya. Template-nya di-share di grup katanya. Iya Pak, nggak apa-apa. Share aja Iya, Pak, biar iya. tahu kita semua. Oh, dia harus nambah. Ini yang merah-merah dilengkapi dulu, Pak. Baru bisa next, Pak. Iya. Simpan sebagai draft aja dulu bisa, Pak. Iya. Oke, berhubung waktu Zoom-nya juga tinggal 4 menit Bapak Ibu. Sekarang kita harus bagi-bagi tugas ini Bapak Ibu. Untuk Oke, Pak. dokumen-dokumen itu bagaimana nanti ya? Siapa yang bilang? Dokumen yang apa ya Pak, yang surat-surat itu ya? Iya, ya, seperti yang Bu Ya, Wilda punya Bu. iya. Kan bisa download nggak di ini ya Pak? Di Bimanya bisa download nggak template-template dokumennya Pak? Karena saya nggak ada template dokumen apanya, berkasnya itu. Hmm, Nanti minta oke, tolong oke. Pak Ilham. Nanti di akunnya itu ada tuh template-template untuk download untuk download untuk dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan Pak Ilham. Boleh minta diunduh saja nanti ya. Yang bisa diunduh sekarang baru template ini, Bu. Hmm. Template yang tadi di-share itu, Bu. Surat. Ya, karena kita belum masukin nama anggota sama, iya siapkan 5 mahasiswa Pak, yang aktif Pak. 5 mahasiswa yang aktif, nanti juga diinput di dalam Bima. Jadi siapkan dulu input anggota, input pembina, input mahasiswa. Nanti baru bisa template yang selanjutnya kita ini Pak, kita unduh.
Berarti input 5 mahasiswa, Bu ya. Pak, iya Pak, kalau bisa mahasiswa yang Bapak cari itu yang benar-benar bisa nanti, insya Allah, mudah-mudahan kalau kita lolos kan Pak, yang benar-benar bisa dia dibawa ke lapangan, bisa membantu di lapangan, aktif, bisa ngedit video, kan kita nanti harus ada video, upload video, bisa edit video dan lain sebagainya. Pokoknya aktif Pak. Semester Dari 6 kalau satu bisa, Pak. prodi atau beda prodi, Bu? Apa Pak? Mahasiswanya dari satu prodi atau berbeda prodi? Pak Niko bagusnya gimana? Multidisiplin atau ini Pak Niko mahasiswa? Mahasiswanya sesuai dengan prodi dari Bapak Ibu. Ah, oke berarti dari SI ya Pak. Oh gitu. Semester berapa Pak? Semester 3, 4, Semester 5, 6. 6. 6 6 kalau ya? bisa. Iya. Oh, 6 Pak. Nah, jadi kalau bisa yang aktif Pak, yang aktif bener. Jadi kita nggak repot. Jadi nanti kalau kita pergi lapangan dia bisa bantu, bisa apain video, ngedit video. Video kan nanti diupload di YouTube USB sama YouTube RBPM Pelita kami. Jadi harus bagus. Nanti nilai dari video juga ada Pak. Oh gitu. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, Bapak Ibu, Zoom-nya tinggal 1 menit nih. Kira-kira apa lagi yang mau kita bahas ya? Hmm, mungkin untuk selanjutnya apa ya Pak Niko? Akun itu ya yang Pak Niko perlukan kayak kemarin Pak Niko bilang kan, akun biar Pak Niko bisa input-input ansur-ansur proposal kan Pak Niko? Iya, iya. Oke, jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa diskusi di grup itu lah nanti ya. Nanti Pak Ilham, Bu Febi, Pak Pir, bisa lah bantu-bantu nanti kalau apa-apa yang perlu dipersiapkan gitu. Karena memang Kosa Bangsa ini memang untuk pelaksana sebenarnya, memang pelaksana yang ngerjain semuanya. Tapi kalau untuk apa biar kita kerjain sama-sama biar lebih cepat gitu. Nanti kami perlu MOU sama ketua LPPM-nya dari UISB juga. Kalau dari saya sudah Pak Niko, silakan lanjutkan. Oke, eh, saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Yulvia, Bu Feby, Pak Ilham, Pak Firdaus atas kehadirannya. Nanti selanjutnya kita diskusikan di grup ya, karena Zoom-nya juga sudah mau habis. Oke, baiklah. Pak. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Iya, Selamat Pak. sore. Iya, Ya Pak. Pak Niko, Selamat sore, selamat sore Pak. Pak Niko.